Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah membangkitkan Santo Yohanes Bosco sebagai pendidik dan bapa bagi kaum muda yang menderita. Pada hari ini, secara khusus kami menyerahkan para dokter Katolik seseluruh raya ke dalam tangan-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu agar dalam tugas pelayanan medis yang mereka jalankan, mereka mampu menjadi saluran pengharapan di tengah penderitaan sesama. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman. Dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, Tuhan mengutus Nathan pada Daud. Nathan datang kepadanya dan berkata, ada dua orang dalam suatu kota, yang satu kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibelinya dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Ia makan dari suap nasi si miskin dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Anak domba itu sudah seperti anaknya sendiri. Pada suatu waktu orang kaya itu kedatangan tamu. Dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembu sapinya sendiri untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina milik si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah pada orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus diganti 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan karena ia tidak pernah belas kasihan. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Oleh sebab itu, pedang tidak akan selamanya menjauh dari keturunanmu, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu
yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari bolong, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel dan di siang hari bolong. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menghina Tuhan, maka anak yang lahir bagimu itu harus mati. Kemudian pulanglah Natan ke rumahnya. Dan Tuhan memulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit parah. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua rumahnya kepadanya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan.